Setelah 3 hari tinggal di rumah mertuaku, tiba-tiba nenek dari rumah sebelah datang dengan wajah panik. Dia meraih tanganku sambil berbisik, "Cepat kabur dari rumah itu, malam ini aku harus tunjukkan sifat asli ibu mertuamu." Aku syok dengan apa yang kulihat ternyata. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Nisa. Hari itu, setelah resmi menjadi istri Arga, aku berdiri di depan sebuah rumah yang kelihatan biasa saja. Tapi entah kenapa dadaku terasa sempit sejak pertama kali kaki ini menginjak halamannya. Rumah ibu mertuaku. Temboknya krem pucat, agak kusam, seperti warna yang dulu diinginkan seseorang tapi kemudian dilupakan. Halaman depannya rapi, terlalu rapi untuk ukuran rumah yang hanya dihuni seorang janda. Tidak ada pot bunga yang layu, tidak ada rumput liar yang tumbuh sembarangan. Semuanya tampak terkendali, terlalu terkendali. Cuma 3 hari, kata Arga sambil tersenyum meyakinkan. Ayahmu belum selesai urusan kantor luar kota. Sekalian kamu bisa lebih dekat sama ibu. Aku mengangguk. Aku selalu mengangguk setiap kali Arga bicara tentang ibunya. Seolah seluruh hidupnya punya satu titik sensitif yang tidak boleh kusentuh sembarangan. Pintu rumah dibuka dari dalam bahkan sebelum kami sempat mengetuk. "Ibu dengar suara mobil," kata perempuan itu dengan senyum yang terlalu cepat munculnya. Ibu Ratna. Pelukannya hangat, tangannya dingin. Kombinasi yang aneh, tapi waktu itu aku menepis perasaan ganjil yang melintas sekilas. "Kamu pasti capek," katanya sambil meraih tanganku. "Masuk dulu. Ibu sudah siapkan kamar." Sejak detik pertama, aku bisa merasakan bagaimana rumah ini bekerja dengan caranya sendiri. Udara di dalamnya lebih sejuk, meski tidak ada pendingin yang menyala. Aroma kayu tua bercampur sesuatu yang pahit, seperti kertas lama dan obat-obatan. Kamarku dan Arga berada di ujung lorong, berseberangan dengan kamar ibu mertuaku. Lorong itu sempit dan panjang, dengan dinding penuh foto keluarga. Namun anehnya, sebagian besar foto tampak seperti dipotong. Aku berhenti di satu bingkai. "Apa dulu ada orang lain di foto ini?" tanyaku pelan. Ibu Ratna langsung muncul di belakangku. "Ah, itu foto lama. Sudah tidak penting," katanya cepat sambil menggeser tubuhku perlahan agar berjalan lagi. Nada suaranya halus, tapi tegas. Hari pertama berlalu dengan canggung yang disamarkan keramahan. Ibu Ratna terlalu perhatian. Sarapan sudah tersedia bahkan sebelum aku bangun. Handukku dilipat ulang. Bajuku yang kugantung di kursi sudah berpindah ke lemari. "Maaf, Bu. Saya belum sempat merapikan," ucapku. "Tidak apa-apa," jawabnya sambil tersenyum. "Ibu tidak suka barang berantakan." Kalimat itu terdengar biasa. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti sedang diingatkan. Malam pertama, aku terbangun oleh suara langkah kaki di lorong. Pelan, terukur, bolak-balik. Aku menoleh ke Arga. Ia tidur lelap, napasnya teratur, seolah rumah ini sama sekali tidak memiliki rahasia. Langkah itu berhenti tepat di depan kamar kami. Aku menahan napas. Lalu suara bisikan. Tidak jelas kata-katanya, tapi cukup jelas untuk membuat tulang belakangku merinding. Seperti seseorang sedang bicara pada dirinya sendiri. Aku memejamkan mata, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya imajinasiku. Rumah baru, lingkungan baru, perasaan baru. Pagi harinya, segelas air di nakasku telah berpindah ke meja rias. Aku yakin 100%, aku meletakkannya di nakas. "Apa kamu yang mindahin?" tanyaku pada Arga. Ia mengernyit. "Enggak." "Kenapa?" Aku tersenyum. "Enggak apa-apa. Mungkin aku lupa." Tapi aku tahu aku tidak lupa. Hari pertama di rumah itu berakhir dengan satu kesimpulan yang terus berputar di kepalaku. Rumah ini tidak pernah benar-benar tidur. Dan yang paling membuatku tidak nyaman, sepertinya aku tidak pernah benar-benar sendirian. Aku selalu percaya bahwa rumah menyimpan suara. Bunyi kayu memuai saat malam, aliran air di pipa, atau desau angin yang menyelip lewat celah jendela. Namun, sejak bangun pagi di hari kedua di rumah ibu mertua, keyakinan itu runtuh satu persatu.
Aku terbangun bukan karena jam atau suara ayam berkokok, melainkan oleh perasaan sedang diperhatikan. Mataku langsung terbuka. Langit-langit kamar tampak sama seperti malam sebelumnya. Namun ada sesuatu yang berubah. Udara terasa lebih berat, seperti baru saja dilewati seseorang. Aku menarik selimut pelan dan menoleh ke arah pintu. Tertutup rapat. Aku menghela napas, berusaha menertawakan diriku sendiri. Mungkin hanya efek kurang tidur. Namun saat aku duduk dan hendak mengambil ponsel, aku terpaku. Ponselku tidak ada di tempatnya. Aku yakin, sebelum tidur, aku meletakkannya di sebelah bantal. Sekarang ponsel itu tergeletak rapi di meja rias, sejajar dengan sisir dan jam tangan. Terlalu rapi. Seolah seseorang ingin memastikan letaknya tepat dan mudah dilihat. "Arga," panggilku lirih. Suamiku menggeliat, mengucek mata. "Kenapa? Kamu pindahin ponsel aku?" Ia menatap meja rias sekilas. "Enggak." "Kenapa?" Aku menggeleng cepat. "Enggak apa-apa. Aku tidak ingin terlihat berlebihan. Kami baru menikah. Kami tamu di rumah ibunya. Tidak masuk akal jika aku mulai menuduh tanpa bukti." Di dapur, aroma teh hangat sudah menyambut. Ibu Ratna berdiri dengan celemek abu-abu, rambutnya disanggul rapi seperti biasanya. "Kamu bangun cepat sekali," katanya tanpa menoleh. "Kebiasaan, Bu," jawabku sambil duduk. Ia menyodorkan secangkir teh padaku. "Minum dulu, biar tenang." Kata tenang diucapkannya dengan penekanan aneh. Seolah aku sedang tidak tenang, meski aku belum mengeluh apa-apa. Saat aku menyerupu teh itu, mataku tertuju pada rak dapur. Ada satu toples gula yang letaknya berbeda dari kemarin. Tidak jauh, hanya bergeser sedikit, tapi cukup untuk membuat dadaku kembali mengeras. Aku menoleh ke arah ibu mertua. "Ibu tidur jam berapa semalam?" tanyaku, berusaha terdengar santai. Ia tersenyum kecil. "Ibu jarang tidur nyenyak." Jawaban itu tidak diikuti penjelasan apapun. Seolah aku seharusnya tidak menanyakan lebih jauh. Arga pamit berangkat siang itu dengan alasan ada urusan mendadak. Entah kenapa, langkahnya saat keluar rumah terasa terlalu ringan. Seakan ia benar-benar ingin meninggalkan rumah ini. Aku ditinggal sendirian. Atau setidaknya, aku pikir aku sendirian. Aku memutuskan membersihkan kamar untuk mengalihkan pikiran. Namun saat kubuka koper, aku kembali membeku. Salah satu baju yang kusempatkan di dasar koper sudah tergantung rapi di lemari. Aku meremas jemari. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang memberitahu. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku lupa. Namun semakin sering aku berkata begitu, semakin aku sadar, aku sedang membohongi diriku sendiri. Siang itu, aku mendengar suara dari ruang tengah. Seperti kursi ditarik perlahan. Aku mengintip dari balik pintu kamar. Ibu Ratna duduk sendirian, menghadap jendela, berbicara lirih. "Belum waktunya, jangan sekarang, mereka belum siap." Jantungku berdegup kencang. Aku mundur selangkah saat papan lantai berderit pelan. Ibu Ratna berhenti bicara seketika. Ia menoleh. Tatapan kami bertemu. "Kenapa?" tanyanya tenang, terlalu tenang. Saya pikir ibu manggil." Jawabku tercekat. Ia tersenyum. "Ibu hanya bicara sendiri. Sudah tua, suka lupa." Namun ada sesuatu di matanya yang tidak selaras dengan senyumnya. Terlalu fokus. Terlalu waspada. Malam kedua datang lebih cepat dari yang kuharapkan. Aku berbaring dengan mata terbuka, menunggu. Dan suara itu muncul lagi. Langkah kaki. Kali ini lebih dekat. Berhenti tepat di depan kamarku. Gagang pintu bergerak sedikit. Aku menutup mulut dengan tangan. Tidak ada yang masuk. Tidak ada yang pergi. Hanya diam panjang yang menekan dada. Saat akhirnya langkah itu menjauh, aku baru menyadari tubuhku gemetar. Pagi harinya, aku menemukan sesuatu yang membuatku benar-benar yakin. Di dalam tas tanganku, ada satu barang asing. Kunci kecil berwarna hitam. Tua. Berat. Dengan nomor kecil terukir di kepalanya. Bukan milikku. Bukan milik Arga. Dan entah bagaimana, kunci itu berada sangat rapi. Seolah sengaja ingin aku menemukannya.
Hari kedua berakhir dengan satu kepastian yang tak lagi bisa kutampik. Ada sesuatu yang disembunyikan di rumah ini. Dan ibu mertuaku tahu persis apa itu. Aku tidak langsung menunjukkan kunci itu pada siapapun. Benda kecil berwarna hitam itu terasa lebih berat dari ukurannya, seolah menyimpan beban yang tidak terlihat. Aku menggenggamnya di dalam saku daster, bahkan saat berjalan dari kamar ke dapur. Logamnya dingin, dan sentuhan dingin itu seakan mengingatkanku bahwa apapun yang sedang terjadi di rumah ini bukan sekadar kesalahpahaman. Pagi itu, Ibu Ratna menyapaku seperti biasa. Senyum halus, gerakan teratur, suara yang stabil. "Kamu kelihatan lelah," katanya sambil menuangkan bubur ke mangkuk. "Sedikit," jawabku jujur kali ini. Ia mengangguk. Lingkungan baru memang selalu butuh penyesuaian. Ia tidak menatapku ketika mengucapkan kalimat itu. Pandangannya tertuju pada sendok yang diaduknya perlahan, seolah kata-kata itu bukan untukku, melainkan untuk dirinya sendiri. Aku memperhatikan setiap geraknya. Cara ia memegang sendok. Cara ia berhenti sesaat sebelum meletakkan mangkuk di depanku. Semua tampak terkendali, seperti seseorang yang terbiasa hidup dengan aturan tak tertulis. "Kunjungan ini masih besokan selesai?" tanyaku hati-hati. Ibu Ratna mengangkat wajahnya. Ada kilatan kecil di matanya. Cepat, nyaris tak terlihat. "Iya. 3 hari, katanya." "Kenapa?" "Enggak apa-apa," kataku cepat. "Aku senang di sini." Dan entah kenapa, setelah kalimat itu keluar dari mulutku, aku merasa seperti baru saja berbohong pada orang yang salah. Saat Arga pulang siang itu, aku hampir saja menunjukkan kunci tersebut. Jari-jariku sudah meraba ujung sakuku. Namun saat melihat wajahnya yang tampak lelah tapi tenang, keberanianku surut. "Rumah ini aman," katanya sambil merebahkan diri di sofa. "Aku besar di sini." Aku menatapnya lama. Justru itu yang membuatku takut. Sore hari, aku memberanikan diri menjelajah rumah. Bukan dengan langkah terang-terangan, melainkan pelan, seolah aku hanya mengikuti rasa ingin tahu yang wajar. Setiap ruangan kugapai dengan dalih merapikan atau sekadar melihat-lihat. Hingga aku sampai di satu pintu yang sejak kemarin tidak pernah terbuka. Pintu kayu di ujung lorong belakang. Tidak ada hiasan. Tidak ada nama ruangan. Gagang pintunya berdebu, seolah jarang disentuh. Dan entah kenapa, dadaku terasa mengencang saat berdiri di depannya. Aku mengeluarkan kunci hitam itu dari saku. Tanganku bergetar. Aku belum yakin apakah pintu ini benar-benar dikunci. Namun saat kuputar knopnya, pintu tidak bergerak sedikit pun. Aku menelan ludah. Lubang kuncinya kecil. Sama persis dengan ukuran kunci yang kini ada di tanganku. Aku tidak langsung mencobanya. Langkah kaki terdengar dari ruang tengah. Aku buru-buru menyelipkan kembali kunci itu ke saku, dan menjauh dari pintu seolah tidak terjadi apa-apa. "Ibu," panggil Ibu Ratna dari kejauhan. "Ada di mana?" "Di kamar," jawabku. Malam ketiga semakin dekat, dan aku merasa waktu bergerak terlalu cepat sekaligus terlalu lambat. Aku duduk di kamar dengan perasaan terkurung oleh pikiranku sendiri. Ketika malam benar-benar turun, suara itu kembali. Namun kali ini, berbeda. Bukan langkah kaki pelan seperti sebelumnya. Bukan bisikan. Kali ini terdengar suara sesuatu digeser. Lemari, meja, aku tidak tahu. Suara itu berasal dari arah lorong belakang. Aku menatap Arga yang sudah tertidur. Nafasnya dalam dan tenang. Dunia di sekitarnya seolah tidak menyentuh dirinya sama sekali. Dengan hati berdebar, aku bangkit dari tempat tidur. Aku membuka pintu kamar perlahan. Lorong itu gelap, hanya diterangi lampu kecil dari dapur. Bayanganku memanjang di lantai, tampak asing dan rapuh. Suara itu makin jelas. Aku berdiri beberapa langkah dari pintu kayu tadi. Dari sela bawah pintu, terlihat cahaya redup. Seseorang ada di dalam. Aku hampir memanggil nama Ibu Ratna, tapi suaraku tertahan. Ada sesuatu dalam intuisi yang mendesakku untuk diam. Kupeluk diriku sendiri, menahan dingin yang bukan berasal dari udara. Tiba-tiba, suara di dalam berhenti. Cahaya padam. Pintu terbuka. Ibu Ratna berdiri di hadapanku. "Kenapa belum tidur?" tanyanya. Wajahnya tenang.
Rambutnya rapi, seolah tidak baru saja melakukan apapun. Aku dengar suara, kataku jujur. Ia mengangguk pelan. Rumah tua memang begitu. Ia melangkah mendekat. Aku mundur tanpa sadar. Tatapannya turun ke arah saku dasterku. Kunci itu, milik siapa? Tanyanya pelan. Aku membeku. Ia tahu. Dadaku terasa seperti diremas. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar sadar. Aku sedang berada di dalam lingkaran rahasia yang belum siap kuterima. Ibu Ratna menatapku lama, lalu menghela napas pelan. Besok, katanya akhirnya. Kita bicara besok. Ia menutup pintu kamar dan meninggalkanku dalam kegelapan yang penuh tanda tanya. Malam itu, aku tidak tidur. Dan untuk pertama kalinya sejak menginjakan kaki di rumah ini, aku merasa bukan hanya sedang diawasi. Aku sedang disiapkan. Aku menyambut pagi dengan mata perih dan kepala berat. Malam tanpa tidur selalu meninggalkan rasa bersalah aneh. Seolah tubuhku sendiri menuduhku karena tidak mematuhi ritme yang seharusnya. Cahaya matahari menelusup lewat celah tirai, memantul di dinding kamar yang terasa semakin asing. Kata-kata Ibu Ratna terus mengiang di kepalaku. Besok kita bicara besok. Kalimat itu bukan terdengar seperti ajakan. Lebih mirip keputusan yang sudah diambil jauh sebelum aku menemukan kunci itu. Aku hanya satu variabel kecil yang kebetulan hadir. Saat aku keluar kamar, rumah terasa berbeda. Tidak ada suara air mendidih di dapur. Tidak ada langkah kaki pelan yang biasanya selalu terdengar sejak subuh. Rumah itu sunyi, tapi bukan sunyi yang damai. Sunyi yang menunggu. Aku menemukan Ibu Ratna di ruang tengah. Ia duduk di kursi dekat jendela, dengan buku tebal terbuka di pangkuannya. Kacamata baca bertengger di hidungnya. Rambutnya disanggul lebih sederhana dari biasanya. Pagi, Bu, sapaku ragu. Ia menutup buku perlahan. Pagi. Nada suaranya netral. Tidak hangat, tidak dingin. Membuatku sulit menebak keadaannya. Kami duduk saling berhadapan. Tidak ada teh. Tidak ada basa-basi. Hanya bunyi jam dinding yang berdetak terlalu keras. Kamu tahu, katanya akhirnya, ada hal-hal yang lebih aman jika tidak ditanyakan. Aku menelan ludah. Kalau begitu, kenapa ibu biarkan saya menemukan kunci itu? Ia tersenyum kecil, bukan senyum ramah. Lebih seperti seseorang yang sedang menilai. Karena kamu sudah mencarinya. Jawabnya, dadaku bergetar. Saya tidak ingin melanggar. Saya hanya merasa ada sesuatu yang salah. Ibu Ratna menatapku lama. Tatapan itu tajam, namun tidak kejam. Di balik sorot matanya, aku melihat kelelahan yang selama ini tersembunyi rapi. Kamu perempuan yang peka, katanya pelan. Dan itu berbahaya. Aku tersentak. Berbahaya? Bagi dirimu sendiri, lanjutnya. Kadang, orang yang terlalu ingin tahu, lupa bagaimana caranya berpura-pura tidak tahu. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ia berdiri, berjalan menuju lemari kayu besar di sudut ruangan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah map coklat tebal. Tidak diberikan padaku. Hanya diletakkan di atas meja, seperti peringatan. Ada alasan kenapa Arga tidak tahu apa-apa, katanya. Dan alasan itu ada hubungannya dengan keselamatannya. Jantungku berdentum keras. Keselamatan dari apa, Bu? Ibu Ratna tidak langsung menjawab. Ia menatap jendela, ke halaman yang tampak tenang dan biasa. Dari masa lalu, katanya akhirnya. Aku ingin bertanya lebih banyak. Ingin menuntut penjelasan. Namun ada sesuatu dalam cara ia mengucapkan kalimat itu yang membuatku menahan diri. Seperti luka lama yang disentuh pelan-pelan. Arga pulang sore itu, dan rumah kembali mengenakan topeng normalnya. Ibu Ratna tertawa. Menawari makan malam. Bertanya tentang pekerjaan suaminya. Tidak ada tanda-tanda percakapan pagi itu pernah terjadi. Aku merasa gila. Seolah aku dan Ibu Ratna berbagi dunia rahasia yang hanya ada di antara kami. Sementara Arga tetap berada di luar, aman dan tidak terganggu. Malamnya, aku memberanikan diri bicara pada suamiku. Mas, kataku pelan. Dulu, keluarga kamu pernah kehilangan anggota keluarga. Arga menoleh, heran. Kenapa tanya gitu?
Aku lihat foto-foto lama. Banyak yang aneh. Ia terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. Ah itu. Ibu memang suka beres-beres. Kadang foto lama dibuang. Nada suaranya ringan. Terlalu ringan untuk topik seberat itu. Mas yakin? Desakku. Arga mengusap rambutku. Nis, kamu kecapean. Jangan kebanyakan mikir, ya? Aku mengangguk. Lagi-lagi mengangguk. Namun di dalam dadaku, satu hal menjadi semakin jelas. Ada celah besar antara apa yang Arga tahu dan apa yang sebenarnya terjadi. Malam kembali jatuh. Aku terbangun tengah malam karena desisan pelan. Bukan bisikan. Lebih seperti seseorang sedang membaca sesuatu sambil menahan suara. Aku keluar kamar dan mengikuti suara itu hingga ke lorong belakang. Pintu kayu itu kembali tertutup. Dari baliknya, cahaya redup menyelinap. Tanpa berpikir panjang, aku menyentuh saku. Kunci hitam itu masih di sana. Tanganku bergetar saat menyelipkannya ke lubang kunci. Klik. Pintu tidak langsung kubuka. Air mataku menggenang, bukan karena takut semata, tapi karena perasaan bersalah yang aneh. Seolah aku akan mengkhianati kepercayaan seseorang. Namun sebelum aku sempat memutar gagang, suara di dalam berhenti. Nisa. Namaku disebut pelan. Tepat di balik pintu. Apapun yang kamu lihat nanti, suara Ibu Ratna terdengar tenang tapi berat. Jangan kamu ceritakan pada Arga. Belum sekarang. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, aku sadar sepenuhnya, aku bukan lagi tamu di rumah ini. Aku telah ditarik masuk. Dan begitu pintu ini terbuka, tidak akan ada jalan kembali yang sama. Aku berdiri terpaku di depan pintu itu. Telapak tanganku masih menempel di gagang, sementara jantungku berdetak seperti hendak melompat keluar. Kunci hitam itu sudah berputar sempurna, menandakan tidak ada lagi batas antara aku dan apapun yang disembunyikan di balik pintu kayu tua ini. Nisa, suara Ibu Ratna terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seolah ia berdiri di sisiku meski aku tidak melihatnya. Aku menoleh. Ia berdiri beberapa langkah di belakangku, tidak dengan ekspresi marah atau kaget, melainkan dengan wajah seseorang yang sudah lama menunggu momen ini terjadi. Kalau kamu masuk, katanya pelan, kamu tidak bisa berpura-pura tidak tahu lagi. Aku mengangguk. Tenggorokanku kering. Aku sudah tidak bisa berpura-pura sekarang pun, jawabku jujur. Ibu Ratna menutup mata sesaat. Helaan napas panjang keluar dari dadanya. Bukan napas lelah, melainkan napas seseorang yang akhirnya menyerah pada kenyataan. Masuklah, katanya. Aku mendorong pintu itu perlahan. Ruangan itu tidak gelap seperti bayanganku. Sebuah lampu meja menyala redup di sudut, memancarkan cahaya kuning pucat. Ruangan itu sempit, tapi padat. Dindingnya dipenuhi rak kayu dengan map-map berjejer rapi. Tidak ada debu, tidak ada kekacauan. Semuanya tampak terawat, seolah ruangan ini bukan tempat yang ditinggalkan, melainkan ruangan yang terus digunakan. Di tengah ruangan, berdiri sebuah meja besar. Di atasnya ada tumpukan buku catatan, beberapa di antaranya sudah menguning. Ada foto-foto. Banyak foto. Aku melangkah pelan, rasa sesak menekan dadaku. Foto-foto itu bukan foto keluarga bahagia. Tidak ada pose formal atau senyum dibuat-buat. Foto-foto itu diambil diam-diam. Sudut-sudut jalan. Teras rumah tetangga. Orang-orang yang tidak sedang melihat kamera. Kami menyebutnya rumah. Suara Ibu Ratna terdengar di belakangku. Tapi bagi sebagian orang, ini adalah peta. Aku memegang satu foto. Seorang perempuan paruh baya berdiri di depan warung kecil. Wajahnya kabur, seolah foto itu disengaja untuk tidak terlalu jelas. Apa ini, Bu? Tanyaku. Lingkungan sekitar, jawabnya singkat. Dan orang-orang di dalamnya. Aku meletakkan kembali foto itu. Tanganku mulai gemetar. Mataku tertuju pada papan besar di dinding. Ada benang-benang tipis yang menghubungkan satu nama ke nama lain. Ada tanggal. Tidak dalam bentuk angka, melainkan dieja rapi. Nama-nama itu, asing, tapi membuatku merasa pernah mendengarnya. Satu nama membuat langkahku terhenti. Nama itu tercetak lebih besar dari yang lain. Rama. Aku pernah dengar nama itu, bisikku tanpa sadar.
Arga pernah menyebutnya. Ibu Ratna mendekat. Wajahnya kini terlihat jelas di bawah cahaya lampu. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Rama adik Arga, katanya pelan. Aku menoleh tajam. Apa? Adik laki-lakinya, ulangnya. Anak keduaku. Dunia seakan berhenti berdetak. Tapi, Arga bilang dia anak tunggal. Iya, jawab Ibu Ratna tanpa ragu. Karena itulah yang kami putuskan. Aku menggeleng tak percaya. Sekujur tubuhku dingin. Kenapa? Ibu Ratna tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke meja, membuka salah satu buku catatan. Halamannya penuh tulisan tangan kecil dan rapat. Rama hilang, katanya akhirnya. Bukan pergi, bukan kabur, hilang. Kata itu terdengar berbeda dari yang pernah kudengar sebelumnya. Lebih berat, lebih kejam. Waktu itu Arga masih kecil. Lanjutnya, terlalu kecil untuk mengerti. Dan terlalu berisiko untuk dibiarkan tahu. Aku duduk di kursi terdekat. Kakiku lemas. Hilang kemana? Ibu Ratna tersenyum pahit. Kalau saya tahu, saya tidak akan menghabiskan sisa hidup saya di ruangan ini. Ia menunjuk sekeliling. Setiap catatan, setiap foto, setiap suara yang kamu dengar di malam hari, semuanya bagian dari pencarian. Aku teringat bisikan-bisikan itu. Percakapan yang seperti tidak ditujukan pada siapapun. Selama ini, ibu mencari Rama. Ia mengangguk. Dan orang-orang di lingkungan ini, tanyaku. Tidak semua baik, jawabnya tegas. Beberapa tahu, beberapa berpura-pura tidak tahu. Aku menutup mata. Semua terasa terlalu besar untuk dicerna. Kenapa aku? Tanyaku lirih. Kenapa ibu membiarkanku tahu? Ibu Ratna menatapku lama. Sangat lama. Karena kamu sudah melihat pola, katanya. Dan karena ancaman itu mulai bergerak lagi. Dadaku semakin sesak. Ancaman apa? Orang yang membuat Rama menghilang. Jawabnya pelan. Mereka tidak suka penyelidikan lama dibuka kembali. Aku membuka mata. Ibu dalam bahaya? Bukan hanya ibu, katanya. Kalimat itu menggantung di udara, menusuk lebih tajam dari yang ia sadari. Langkah kaki terdengar dari luar ruangan. Aku dan Ibu Ratna menoleh bersamaan. Mas, panggilku spontan. Suara itu mendekat, lalu berhenti di depan pintu. Ibu Ratna bergerak cepat. Ia mematikan lampu. Ruangan langsung tenggelam dalam gelap. Kamu tidak boleh bilang apapun, bisiknya. Belum saatnya. Pintu diketuk. Nis, ibu, suara Arga terdengar heran. Kenapa gelap? Aku berdiri cepat. Jantung hampir pecah. Aku menatap wajah Ibu Ratna di dalam gelap. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang tidak ia sembunyikan. Dan di detik itu, aku sadar sepenuhnya. Ini bukan lagi soal rumah aneh. Ini bukan lagi soal ibu mertua misterius. Aku terlibat dalam sesuatu yang bisa merenggut segalanya jika satu langkah salah. Dan rahasia itu baru saja mulai terbuka. Aku berdiri mematung di depan pintu ruangan gelap itu, bahkan setelah Arga pergi. Detak jantungku masih belum kembali normal. Dadaku naik turun cepat seolah paru-paruku baru saja berlari jauh. Padahal kakiku nyaris tidak bergerak sejak pintu itu tertutup. Ibu Ratna menyalakan lampu kembali. Cahaya kuning itu menyapu wajahnya yang tampak lebih tua dari sebelumnya. Garis-garis halus di sekitar matanya kini terlihat jelas. Bukan karena cahaya, melainkan karena rahasia yang terlalu lama dipikul sendirian. Kita tidak bisa lama-lama di sini, katanya pelan. Kalau Arga mulai curiga, semuanya akan makin rumit. Aku mengangguk, meski kepalaku penuh dengan pertanyaan yang saling bertabrakan. Kita? Tanyaku lirih, tanpa sadar. Ibu Ratna menatapku cepat, lalu mengalihkan pandangan. Namun ia tidak menyangkalnya. Kami keluar dari ruangan itu, meninggalkan lampu menyala seolah ruangan tersebut masih bernafas sendiri. Pintu dikunci kembali. Bunyi klik terdengar lebih tajam dari sebelumnya. Malam itu kami tidak tidur. Aku dan Arga berbaring berdampingan, tapi jarak di antara kami terasa jauh. Aku mendengar napasnya. Aku merasakan berat tubuhnya di kasur.
Namun pikiranku berada di ruang gelap itu, di papan nama, pada satu nama yang kini mengguncang hidupku. Rama. Aku mencoba membayangkan wajahnya. Mencari kemiripan dengan Arga. Mencoba memahami bagaimana mungkin seseorang bisa dihapus begitu rapi dari sebuah keluarga. Aku tidak berhasil tidur hingga menjelang subuh. Pagi datang bersama firasat buruk. Ibu Ratna tampak gelisah. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, gerakannya tidak beraturan. Ia menjatuhkan sendok. Teh yang diseduhnya meluap. Ia beberapa kali menoleh ke jendela, seakan menunggu sesuatu. Ada yang ibu tunggu? Tanyaku. Ia menggeleng. Terlalu cepat. Hanya perasaan, jawabnya. Kalimat itu membuat bulu kuduku meremang. Tak lama kemudian, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Tidak lama, disusul ketukan di pintu pagar. Pandangan Ibu Ratna dan aku bertemu. Tidak satu pun dari kami berbicara, tapi kami tahu, sesuatu telah datang. Arga keluar lebih dulu. Aku berdiri di balik dinding, mengintip melalui celah kecil. Seorang pria berdiri di depan pagar. Tubuhnya tinggi kurus. Rambutnya mulai memutih. Wajahnya keras, tapi matanya terlalu tajam untuk orang seusianya. Ada perlu apa, Pak? Tanya Arga sopan. Pria itu tersenyum kecil. Saya cari Bu Ratna. Nada suaranya santai, seperti sedang bertanya alamat. Namun cara matanya bergerak, menyapu halaman, jendela, sudut rumah, membuat perutku melilit. Ibu saya? Arga mengernyit. Boleh tahu siapa? Teman lama, jawab pria itu singkat. Ibu Ratna melangkah maju sebelum Arga sempat berkata apapun. Arga, masuk saja, katanya tenang, tapi suaranya mengandung tekanan halus. Biar ibu yang urus. Arga ragu sesaat, lalu menuruti. Aku melihat punggungnya menghilang ke dalam rumah. Pria itu menatap Ibu Ratna lama. Senyumnya mengembang perlahan. Sudah lama, katanya. Saya kira ibu sudah berhenti menggali. Ibu Ratna berdiri tegak. Saya tidak pernah berhenti. Aku mencengkeram dinding. Napasku tertahan. Itu berbahaya, lanjut pria itu. Beberapa hal seharusnya dibiarkan terkubur. Kuburan hanya untuk orang mati, jawab Ibu Ratna dingin. Anak saya masih hidup. Kata-kata itu terasa menghantam dadaku. Pria itu tertawa kecil. Keyakinan bisa menipu. Aku melihat tangannya bergerak sedikit, menyentuh saku jaketnya. Gerakan kecil itu cukup membuat lututku hampir lemas. Apa ibu tidak memikirkan keluarga? Katanya kemudian. Anak sulung ibu. Istrinya. Darahku terasa surut dari wajahku. Ibu sudah mempertaruhkan terlalu banyak. Lanjutnya, kami hanya ingin ibu berhenti. Tidak, jawab Ibu Ratna tegas. Dan jika kalian datang untuk mengancam, saya hanya mengingatkan, potong pria itu. Beberapa kecelakaan bisa terlihat, wajar. Aku menutup mulut dengan kedua tangan. Mataku panas. Pria itu melangkah mundur, lalu menatap ke arah rumah. Tatapannya berhenti tepat ke tempat aku berdiri. Untuk sepersekian detik, mata kami bertemu. Dan di saat itu, aku sadar, aku sudah terlihat. Ia tersenyum tipis. Bukan senyum ramah. Senyum orang yang baru saja menemukan variabel baru. Kita akan bertemu lagi, katanya pada Ibu Ratna sebelum berbalik pergi. Motor itu menjauh, tapi gema ancamannya tertinggal di udara. Ibu Ratna masuk ke rumah dengan langkah berat. Ia menutup pintu dan bersandar sebentar, seolah baru saja menahan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ibu, suaraku bergetar. Ia menoleh. Kamu harus pergi besok. Aku tersentak. Apa? Kunjungan 3 hari cukup, katanya cepat. Ini bukan tempat aman. Arga tidak boleh tahu, tegasnya. Itulah satu-satunya cara melindunginya. Air mataku akhirnya jatuh. Dan saya? Tatapan Ibu Ratna melembut untuk pertama kalinya. Ia melangkah mendekat dan memegang tanganku erat. Kamu sudah terlanjur terlibat, katanya lirih. Dan itu artinya kamu sekarang satu-satunya orang yang bisa membantuku. Kata-kata itu membekukan darahku. Apa yang harus saya lakukan?
Tanyaku dengan suara nyaris hilang. Ibu Ratna menatap lorong belakang. Kita harus bergerak lebih cepat sebelum mereka kembali. Dan saat itu, aku sadar sepenuhnya. Puncak bahaya sudah di depan. Aku tidak lagi hanya pendengar cerita. Aku telah menjadi bagian dari perburuan yang bisa menghancurkan keluargaku sendiri. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pernikahan baruku akan berubah menjadi medan rahasia. Bahwa rumah yang seharusnya menjadi tempat singgah akan menjadi pusat bahaya. Dan bahwa ibu mertua yang terlihat rapuh itu memikul beban yang bisa memusnahkan seluruh keluarganya. Sejak pria itu datang, udara di rumah berubah. Bukan hanya sunyi, namun tegang. Ibu Ratna menutup seluruh jendela sejak sore. Tirai ditarik rapat. Lampu tidak dinyalakan penuh. Setiap bunyi kecil membuatku menoleh refleks. Setiap bayangan membuat jantungku melonjak. Arga merasakan perubahan itu, meski ia tidak paham sumbernya. Kenapa rumah jadi gelap begini? Tanyanya heran. Listrik aman kan? Ibu Ratna tersenyum tipis. Ibu cuma pengin istirahat mata. Alasan yang terdengar masuk akal, tapi bagiku seperti kebohongan yang sudah direhearsal ribuan kali. Malam itu, Ibu Ratna memanggilku ke dapur. Kita tidak punya banyak waktu, katanya tanpa basa-basi. Mereka sudah memastikan kamu terlibat. Aku mengangguk. Suaraku tertahan di tenggorokan. Apa mereka akan menyakiti Arga? Itulah ketakutan terbesarku. Ibu Ratna diam lama. Terlalu lama. Kalau kita salah langkah, jawabnya akhirnya, iya. Tubuhku melemah. Aku berpegangan pada meja agar tidak jatuh. Dulu, lanjutnya pelan, mereka pikir aku sendirian. Seorang ibu yang berduka. Tapi sekarang, aku punya kamu. Nada itu bukan meminta. Itu menyerahkan sesuatu yang terlalu besar. Ia membawaku kembali ke ruangan terlarang. Lampu dinyalakan lebih terang dari sebelumnya. Papan nama kini terlihat jelas. Garis-garis merah menghubungkan kejadian, tanggal, dan wajah yang sama sekali tidak asing lagi bagiku. Beberapa nama tetangga. Beberapa orang yang sering kulihat menyapa ramah. Lingkaran ini, kata Ibu Ratna sambil menunjuk bagian paling tengah, yang membuat Rama menghilang. Mataku membelalak. Mereka, orang-orang biasa. Itulah kekuatan mereka. Jawabnya pahit. Tidak ada yang mencurigai orang biasa. Ia membuka satu map dan mengeluarkan foto lama. Seorang anak laki-laki berdiri di depan rumah ini. Rambutnya sedikit bergelombang. Senyumnya kecil, tapi matanya cerah. Rama, katanya lirih. Aku kehilangan dia di rumah ini. Tanganku gemetar saat menerima foto itu. Bagaimana caranya? Tanyaku. Ibu Ratna menutup mata. Sebuah ajakan bermain. Sebuah pintu yang tidak dikunci. 15 menit yang menghapus hidup kami. Aku menahan napas. 15 menit. Waktu yang terasa sepele. Dan setelah itu, desakku. Mereka menutup semua jalur. Lanjutnya, polisi dilaporkan. Pencarian dilakukan. Tapi bukti selalu menghilang lebih cepat dari pertanyaannya. Aku teringat dengan satu hal. Tadi siang, kataku ragu, pria itu menyebut kami. Ibu Ratna mengangguk. Bukan satu orang. Jaringan kecil. Cukup untuk menghapus seorang anak tanpa jejak. Aku terhuyung mundur. Apa tujuan mereka? Suara ini hampir tidak keluar. Ibu Ratna menatapku lurus. Rama melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Kalimat itu seperti ledakan sunyi di kepalaku. Kamu sadar? Lanjutnya. Begitu kamu tahu, kamu juga menjadi risiko. Di luar ruangan itu, langkah kaki terdengar. Aku dan Ibu Ratna saling menoleh. Langkah Arga. Kalian di mana? Teriaknya pelan. Aku panik. Bu. Tenang, potong Ibu Ratna cepat. Aku yang akan bicara. Namun saat pintu ruang tengah terbuka, Arga berdiri di ambang lorong. Dan pandangannya jatuh pada pintu ruangan terlarang yang terbuka. Tatapannya bergeser dariku ke ibunya. Apa itu? Tanyanya. Dunia seperti berhenti bergerak. Arga, suara Ibu Ratna bergetar untuk pertama kalinya. Masuk kamar dulu. Kamar apa? Arga melangkah mendekat.
Ibu selama ini sembunyikan apa dari aku? Aku menelan ludah. Jantungku seperti akan pecah. Mas, kataku lirih, tolong dengarkan. Ternyata kamu tahu, potongnya. Matanya menatapku, bukan marah, tapi terluka. Itu jauh lebih menyakitkan. Apa aku bodoh? Suaranya pecah. Apa semua orang tahu kecuali aku? Ibu Ratna berdiri di antara kami. Kamu tidak boleh masuk, katanya tegas. Aku anakmu, teriak Arga. Apapun itu, aku berhak tahu. Suara keras itu menggema. Dan dari luar rumah, terdengar bunyi pelan klik pagar dibuka. Aku menoleh. Darahku seketika membeku. Bayangan seseorang melewati jendela samping. Mereka kembali. Dan kali ini, kami tidak siap. Aku tidak bergerak. Kakiku terasa tertanam di lantai. Napasku tertahan di dada. Detik-detik terasa memanjang. Seperti dunia sengaja memperlambat waktunya untuk memastikan kami merasakan ketakutan secara utuh. Bunyi klik pagar itu terlalu pelan untuk diabaikan, terlalu nyata untuk disangkal. Arga belum menyadarinya. Matanya masih tertuju pada Ibu Ratna, menunggu jawaban yang selama ini sengaja disembunyikan darinya. Wajahnya bukan wajah laki-laki dewasa yang marah, melainkan wajah anak yang baru sadar bahwa hidupnya dibangun di atas potongan kebenaran. Ibu, katanya lirih, nadanya berubah. Apa yang ada di ruangan itu? Ibu Ratna menelan ludah. Tangannya mengepal di sisi tubuh, seakan menyimpan gemetar yang tidak boleh terlihat. Di luar, bayangan kembali melintas. Lebih dekat. Aku melangkah maju, refleks. Mas, masuk kamar. Sekarang. Kamu dengar sendiri. Arga berbalik menatapku. Ada apa sebenarnya, Nis? Aku ingin memeluknya. Ingin menyeretnya pergi. Tapi terlalu banyak hal berdiri di antara kami sekarang. Tahun-tahun yang diremukan ke dalam keheningan. Bunyi kayu berderit terdengar dari samping rumah. Ibu Ratna langsung bergerak. Ia mematikan lampu ruang tengah, meninggalkan kami dalam remang yang bergetar. Hanya cahaya dari lorong yang tersisa. Mereka masuk dari belakang, bisiknya, persis seperti dulu. Tubuhku membeku. Siapa, Bu? Arga berbisik panik. Ibu Ratna menatap anaknya lama. Tatapan yang penuh rasa bersalah, cinta, dan ketakutan yang tidak pernah ia izinkan keluar selama bertahun-tahun. Orang yang mengambil adikmu. Kata itu jatuh seperti palu. Apa? Suara Arga tercekat. Adik? Tidak ada waktu lagi. Suara langkah kaki kini jelas. Tidak lagi berusaha disembunyikan. Seseorang bergerak cepat, yakin tidak akan dilihat. Aku melihat Ibu Ratna membuka laci kecil di bawah meja. Tangannya masuk dan keluar membawa sebuah benda hitam kecil. Ponsel lama. Apa yang ibu lakukan? Bisikku. Mengakhiri ini, jawabnya singkat. Atau setidaknya, mengulur waktu. Arga menggeleng keras. Ibu bercanda. Ini gila. Tidak ada adikku. Tidak ada orang jahat. Kamu salah. Suara Ibu Ratna pecah. Aku tersentak. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kendali. Ada adikmu, katanya gemetar. Dan ibu gagal melindunginya. Sunyi yang menyusul lebih memekakan daripada teriakan manapun. Arga menatap ibunya, dadanya naik turun tak beraturan. Nama dia siapa? Tanyanya lirih. Rama, jawab Ibu Ratna, air mata akhirnya jatuh. Namanya Rama. Suara pintu belakang terbuka. Aku refleks meraih tangan Arga. Mas, tolong percaya aku. Sekali ini saja. Matanya berpindah padaku. Wajahnya hancur pelan-pelan. Apa aku hidup dalam kebohongan? Bisiknya. Aku tidak sempat menjawab. Seseorang berdiri di ambang lorong belakang. Pria yang sama. Rambut memutih. Tatapan tajam. Kini tanpa senyum. Bu Ratna, katanya santai, seolah kami sedang menyambut tamu. Sore yang sibuk. Aku berdiri di depan Arga tanpa berpikir. Tubuhku bergerak lebih cepat dari logikaku. Pria itu tertawa kecil. Istri baru? Cantik. Tanganku mengepal. Kenapa sekarang? Ibu Ratna bertanya tajam.
Kalian sudah menganggap Rama selesai. Karena ibu mulai terlalu dekat, jawabnya, dan karena ada orang baru di rumah ini. Matanya menusuk ke arahku. Aku tidak tahu apapun, kataku, suaraku bergetar tapi keras. Aku tidak akan bicara. Semua orang bilang begitu, jawabnya ringan, sebelum akhirnya berbicara. Arga melangkah maju. Kamu siapa? Pria itu menatap Arga dengan minat baru. Ah, gumamnya. Yang satu ini tidak tahu apa-apa, ya? Itu anakku, bentak Ibu Ratna. Jangan libatkan dia. Sudah terlambat, ujarnya pelan. Dua bayangan lain muncul di belakangnya. Pinggangku lemas. Kalian tidak bisa begitu saja masuk rumah orang. Suara Arga bergetar, tapi ia berdiri tegak. Pria itu tersenyum sinis. Kami bisa. Ibu Ratna menekan sesuatu di ponselnya. Suara klik pelan terdengar. Kalau kalian sentuh satu helai rambut mereka, katanya dingin, semua data yang aku simpan akan terkirim. Pria itu berhenti bergerak. Oh, katanya pelan. Bluff? Coba saja, jawab Ibu Ratna tanpa ragu. Detik-detik mencekam itu terasa seperti berjam-jam. Akhirnya pria itu tersenyum. Ibu pintar selalu. Ia mengangkat tangan. Dua orang di belakangnya mundur setengah langkah. Tapi permainan ini belum selesai, katanya sambil menatapku. Sekarang mereka tahu. Itu masalah baru. Ia berbalik sebelum pergi, lalu berhenti sejenak. Ngomong-ngomong, tambahnya ringan, kalau suatu hari Rama kembali, jangan cari kami. Mereka menghilang ke dalam gelap malam. Aku baru sadar kakiku gemetar hebat setelah pintu tertutup lagi. Arga terduduk di lantai. Aku berlutut di depannya. Mas. Ia menatapku kosong. Sepanjang hidupku, aku sendirian. Ibu Ratna mendekat, berlutut juga. Tangannya menyentuh pundak Arga, ragu, seperti takut ditolak. Tidak, katanya terisak. Kamu selalu punya ibu. Arga menepis tangan itu pelan. Bukan kasar. Hanya terluka. Aku butuh waktu, katanya gemetar. Malam itu, tidak ada lagi rahasia. Hanya reruntuhan kepercayaan, cinta yang retak, dan ancaman yang belum benar-benar pergi. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, sadar sepenuhnya. Kami selamat malam ini, namun harga yang harus dibayar, baru saja diperlihatkan. Rumah ini akhirnya benar-benar diam. Bukan diam yang tenang, bukan pula diam yang aman. Diam yang tersisa setelah sesuatu pecah dan tak bisa disusun kembali seperti semula. Seperti piring yang jatuh ke lantai, boleh saja disapu, tapi retaknya akan selalu ada dalam ingatan. Arga mengurung diri di kamar sejak malam itu. Ia tidak mengunci pintu, tapi jarak yang ia ciptakan lebih tebal dari dinding manapun. Aku beberapa kali berdiri di depan pintunya, hendak mengetuk, lalu mengurungkan niat. Aku tidak tahu apa yang seharusnya kukatakan. Bahwa aku juga baru tahu, bahwa aku ingin melindunginya, atau bahwa seluruh hidupnya baru saja berubah arah tanpa izinnya. Pagi datang tanpa yang menyapanya. Ibu Ratna duduk di meja makan dengan punggung membungkuk, seperti seseorang yang kehilangan kekuatan hanya dalam satu malam. Rambutnya tidak disanggul rapi seperti biasa. Ada helaian yang terlepas, dan untuk pertama kalinya ia tampak seusia umurnya. Kamu tidak tidur, kataku pelan. Ia menggeleng. Sudah terlalu lama ibu tidak tidur tenang. Aku menuangkan air untuknya. Tanganku gemetar. Kemarin, kataku ragu, apa mereka akan kembali? Ibu Ratna menyesap air itu perlahan, seolah memilih kata. Tidak segera. Mereka tidak suka keributan. Dan Rama? Tanyaku lirih. Nama itu kini tidak lagi terasa asing. Justru terasa berat. Ia menutup mata. Ibu tidak tahu di mana dia sekarang. Tapi satu hal pasti, dia hidup saat terakhir kali ibu hampir menemukannya. Hampir? Ibu Ratna mengangguk. Ada laporan. Sama. Terputus. Dan setelah itu, semua kanal ditutup. Ia menatap tangannya sendiri, yang kini bergetar hebat. Ibu mengejar bayangan terlalu lama sampai lupa ada anak lain yang harus dilindungi. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan dosa.
Aku teringat cara Arga menatap ibunya semalam. Bukan kebencian. Lebih menyakitkan dari itu, kekecewaan yang tidak tahu harus diarahkan kemana. Siang menjelang. Aku mengetuk pintu kamar Arga. "Mas," kataku pelan. "Makan dulu, ya?" Tidak ada jawaban. Aku menunggu. Lalu kudengar suara gesekan kecil dari dalam. "Taruh saja," katanya datar. Aku menahan napas. "Boleh aku masuk?" Hening lama. Lalu, masuk. Kamar itu gelap. Tirai tertutup. Arga duduk di tepi ranjang, punggungnya membelakangiku. Bahunya turun, seperti membawa beban yang bukan miliknya. "Aku tidak bohong padamu," kataku perlahan, menjaga jarak. "Aku juga baru tahu." "Aku percaya," jawabnya cepat. "Itu bukan masalahnya." Lalu, ia berbalik. Matanya merah. Bukan karena menangis, tapi karena menahan. "Masalahnya aku harus melihat wajah ibu," katanya parau, dan bertanya-tanya, berapa bagian hidupku yang dia pilih untuk disembunyikan dariku. Aku duduk perlahan di lantai, menurunkan posisiku agar sejajar dengannya. "Ibu melindungimu," kataku hati-hati. "Dengan menghancurkan kenyataan," balasnya getir. "Itu bukan perlindungan." Aku terdiam. Tidak membantah. Karena ada benarnya. "Kalau aku tahu dari awal," lanjutnya, "mungkin aku bisa membantu. Mungkin Rama." Suaranya terputus. Aku mendekat, menggenggam tangannya. "Kamu tidak salah." Ia tertawa pendek, kosong. Itu kalimat paling mudah diucapkan. Aku menunduk. Tapi benar. Sore itu, Arga akhirnya keluar kamar. Ia duduk berhadapan dengan ibunya di ruang tengah. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Hanya dua orang yang sama-sama kelelahan. "Aku mau dengar semuanya," kata Arga tegas. "Tidak nanti. Tidak setengah-setengah." Ibu Ratna mengangguk pelan. "Ibu akan cerita." Ia bercerita dengan suara rendah. Tentang hari itu. Tentang kesalahan kecil. Tentang rasa bersalah yang menelan seluruh hidupnya. Tentang bagaimana setiap nafasnya selama bertahun-tahun dihabiskan untuk mencari satu anak, sambil takut kehilangan yang lain. Arga tidak menangis. Ia mendengarkan sampai selesai. "Aku marah," katanya setelah lama diam. "Tapi aku juga tahu, kalau diam di posisimu, aku mungkin melakukan hal yang sama." Ibu Ratna menutup wajah dengan kedua tangan. Bahunya bergetar hebat. Untuk pertama kalinya, aku melihat hubungan mereka hancur, sekaligus mulai membentuk ulang dirinya. Malam itu, Arga memutuskan sesuatu. "Kita pindah besok," katanya padaku. "Jauh dari sini." Aku terkejut. "Ibumu?" "Ibu tidak sendirian," jawabnya, "dan kami tidak akan memutus hubungan. Tapi ini tidak aman." Ia menatap ibunya. "Kita tetap cari Rama. Tapi dengan cara yang tidak mengorbankan siapapun lagi." Ibu Ratna menatapnya lama, lalu mengangguk. Pagi berikutnya, aku berdiri di depan rumah ini sekali lagi. Rumah yang tampak sama. Cat cream. Halaman rapi. Namun bagiku, tidak ada lagi yang sama. Saat mobil bergerak menjauh, aku menoleh ke jendela belakang. Ibu Ratna berdiri di sana, tidak melambaikan tangan. Hanya menatap jauh ke depan. Dan aku tahu, cerita ini belum benar-benar berakhir. Ia hanya berpindah bentuk. Kami pindah pada pagi yang sederhana. Tidak ada hujan, tidak ada matahari yang terlalu terang. Langit pucat, seolah ikut menahan emosi agar tidak tumpah. Aku menutup pintu rumah kontrakan kecil yang akan kami tempati sementara, dan berdiri diam sebentar di teras. Hening di tempat baru ini terasa berbeda. Tidak menyimpan rahasia. Tidak bernafas ganjil. Arga menurunkan kardus terakhir dari mobil. Wajahnya tampak lelah, tetapi lebih utuh. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti berlari dari bayangan sendiri. "Kita mulai dari sini," katanya pelan. Aku mengangguk. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Tidak dramatis. Tidak reda sepenuhnya. Tapi nyata. Kami belajar kembali hidup tanpa terus menoleh ke belakang. Ibu Ratna menghubungi kami hampir setiap hari. Kadang hanya menanyakan kabar.
Kadang membagikan potongan informasi kecil yang belum pasti. Ia tidak lagi menutupi apapun. Setiap langkah ia ceritakan. Setiap risiko ia jelaskan. Jarak itu justru membentuk kejujuran yang tidak pernah ada sebelumnya. Aku sempat bertanya pada Arga suatu malam, saat kami duduk berdampingan di lantai dengan lampu mati. "Kamu menyesal?" tanyaku. "Menikah denganku, dan harus masuk ke semua ini?" Ia tidak langsung menjawab. "Kalau aku menyesal," katanya akhirnya, "aku tidak akan setenang ini." Aku menoleh. "Tenang?" "Iya, karena akhirnya aku tahu. Luka selalu lebih bisa dihadapi daripada kebohongan." Kalimat itu tinggal lama di kepalaku. Beberapa minggu kemudian, sebuah paket datang ke rumah. Tanpa nama pengirim. Tanpa alamat balik. Hanya satu amplop coklat dan satu buku catatan tipis di dalamnya. Ibu Ratna menelepon sesaat setelah kami membukanya. "Dia hidup," katanya tanpa basa-basi. Suaranya bergetar hebat. "Rama hidup." Buku itu berisi catatan singkat. Tulisan tangan yang mirip sekali dengan milik Arga. Tentang tempat singgah. Tentang orang-orang yang membantu. Tentang ketakutan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan satu kalimat terakhir yang membuat dadaku sesak. "Aku belum siap pulang. Tapi aku tidak lagi sendiri." Bukan akhir yang lengkap, tapi cukup untuk bernapas. Arga membaca halaman itu berulang kali, seolah takut kata-katanya menghilang jika dilepas. "Aku tidak tahu harus merasa apa," katanya lirih. "Kamu tidak wajib langsung tahu," jawabku sambil memeluknya. "Beberapa hal memang butuh waktu." Hari itu, untuk pertama kalinya, Arga menangis tanpa ditahan-tahan. Bukan tangis marah. Bukan tangis kecewa. Tangis seseorang yang akhirnya tahu bahwa kehilangan tidak selalu berarti kematian. Malam datang pelan. Aku berdiri di dapur kecil, menyeduh teh, saat menyadari sesuatu yang membuatku terdiam. Selama ini aku datang ke rumah Ibu Ratna dengan prasangka. Dengan ketakutan. Dengan kecurigaan yang tumbuh dari hal-hal ganjil. Aku mengira rahasia selalu berakar dari niat buruk. Ternyata tidak. Kadang rahasia tumbuh dari cinta yang terlalu besar, dari ketakutan kehilangan, dari upaya melindungi yang dilakukan sendirian terlalu lama. Aku belajar bahwa keluarga tidak selalu dibangun dari keterbukaan sempurna sejak awal. Tapi dari keberanian untuk membuka satu persatu lapisan luka, meski perih. Beberapa hari sebelum kami resmi pindah ke tempat yang lebih permanen, aku kembali mengunjungi rumah lama itu. Ibu Ratna berdiri di ambang pintu. Rambutnya kini sepenuhnya beruban, tidak lagi disembunyikan. Wajahnya lebih ringan, meski garis usia tampak jelas. "Kamu lebih kurus," katanya sambil tersenyum kecil. "Kamu lebih jujur," balasku. Ia tertawa pelan. Tawa yang tidak lagi terdengar tegang. Kami duduk di ruang tengah. Rumah itu masih sama. Tapi rasanya berbeda. Tidak lagi seperti tempat yang menahan napas. "Terima kasih," katanya tiba-tiba. "Karena tidak pergi." Aku menatapnya. "Aku hampir pergi," jujurku, "tapi aku memilih tinggal." Ia mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Itu pilihan yang paling sulit." Aku bangkit, memeluknya. Dan untuk pertama kalinya, pelukan itu tidak terasa asing. Saat aku melangkah keluar, aku sadar satu hal sederhana. Cerita ini tidak berakhir dengan jawaban sempurna. Tidak dengan semua rahasia terbuka. Tidak dengan semua luka sembuh. Tapi berakhir dengan keputusan. Keputusan untuk tidak lari. Keputusan untuk saling memandang, meski cacat. Keputusan untuk tetap berdiri bersama, meski masa lalu tidak bisa dihapus. Aku adalah Nisa. Dan aku belajar bahwa perlindungan bukan tentang menyembunyikan kebenaran selamanya. Melainkan tentang memilih untuk menghadapi dunia bersama.